Pagi itu, masyarakat desa Peniwen mulai melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Beberapa ibu tua sedang menumbuk padi sambil memainkan kotek lesung. Dan di sebelahnya, ibu-ibu sedang menampi beras. Sementara itu, beberapa anak-anak sedang bermain sambil bersenja gurau. Bapak-bapak yang dengan semangat berangkat ke sawah bersama ibu-ibu yang membawa bekal makanan. Pada tanggal 16 Januari 1949, Belanda memasuki desa Peniwen untuk pertama kalinya. Mereka mulai menyebarkan kekejaman dengan membunuh seorang anggota CPM. Mereka menerobos ke perkampungan dengan menembakkan senjata. Mendengar suara tembakan beruntun ini, sontak semua warga desa Peniwen dan anak-anak berhamburan lari menyelamatkan diri sambil berteriak histeris minta tolong. Kamu harus sisir itu desa Peniwen. Oke. Setiap surut, tembak mati di semua orang. Oke. Ayo kita mulai. Tentara Belanda itu memasuki perkampungan untuk mencari para pejuang. Warga desa diseret keluar dan dipaksa untuk menunjukkan tempat persembunyian para pejuang. Mereka pun disiksa habis-habisan.
beberapa pasukan Belanda memperkosa beberapa wanita di desa itu dengan beringas dan tanpa belas kasihan. Tentara Belanda itu menyiksa warga desa dengan begitu bengis dan kejam. Setelah puas mereka ditinggalkan begitu saja, banyak warga desa yang terluka. Mereka dibawa ke rumah sakit Panti Husodo untuk dirawat dan diobati. Para relawan Palang Merah remaja dengan sigap membantu merawat para korban. Di tengah kesibukan para relawan itu, datanglah para pejuang Republik Indonesia yang terluka akibat tembakan Belanda. Pejuang yang terluka itu dipapah temannya untuk dirawat di rumah sakit Panti Husodo. Pejuang yang terluka itu diobati oleh para relawan BNR. Mereka bergegas menyingkir dari tempat ini. Tolong rahasiakan bahwa kedatangan kami untuk berobat di Panti Husodo ini. Hari itu, Sabtu 19 Februari 1949, jam 3 sore, datang dua rombongan tentara Belanda dari arah utara dan barat. Rombongan grup utara lebih dulu tiba di desa Peniwen dan langsung menggeledah rumah sakit dan memerintahkan semua orang untuk keluar. Di antara tawanan ini, ada yang diikat tangannya serta ditutup matanya. Kamu duduk sana, ya? One, two, three, keluar semua! Ayo, keluar! Wah, ini
sedangkan perawat serta pasien yang tidak kebagian tali untuk mengikat dikumpulkan di halaman depan. Di mana itu tinggal atau di pulau, oke? Ayo jawab. Apa? Di mana? Di mana pejuang Indonesia? Itu benar. Cari semua. Ingat itu. Anjing-anjing Jawa ikan. Ya, ini orang nggak usah diambil. Kita dalam posisi terikat. Yang masyarakat pengen tahu betapa berisnya Belanda. Jangan di belakang ini semua. Ada duit. Anjing Jawa. Komandan, harus kasih contoh itu orang. Oh, itu belum. Yes. Kira kamu tema ini orang. Dianggap bersama benar ini. Kamu harus berdiri. Kasih aja ya. Ya. Kasih aja ini orang. Ini siapa yang diam? Bilang gue. Tidak mendapati tentara rakyat dan informasi apapun tentang keberadaan tentara Republik di tempat itu, mereka meninggalkan Peniwen begitu saja menuju ke arah Malang dengan meninggalkan korban eksekusi mereka di halaman rumah sakit Panti Husodo begitu saja. Salah satu pasien yang dieksekusi peluru Belanda ternyata masih ada yang hidup. Peluru tidak menembus jantung. Salah satu pasien yang dieksekusi peluru Belanda ternyata masih ada yang hidup. Peluru tidak menembus jantung. Saat Belanda masih ada, dia pura-pura mati. Tapi ketika Belanda pergi, dia merangkak pelan-pelan meninggalkan halaman itu. Tiga hari setelah kejadian, seorang pendeta pribumi melayangkan protes dengan menuliskan surat ke Persekutuan Gereja di Malang dan diteruskan ke Komisi 3 Negara, Persekutuan Gereja di Belanda, dan Dewan Gereja Dunia di Swiss, yang akhirnya menuai kecaman keras dari seluruh dunia. Monumen Peniwen Affair adalah saksi bisu betapa gigihnya relawan perawat muda dalam turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama jalan perawat muda Indonesia, jasamu akan kami kenang selamanya.
Demikianlah kisah tragedi Peniwen Afair. 12 relawan PMR yang gugur dalam peristiwa ini antara lain Mat Said, Slamet Ponijo in Swiharjo, Suyono in Swiharjo, Sugianto, JW Paindong, Robi Andris, Wiyarno, Kodori, Said, Sowan, Nakrowi, dan Sudono. Sedangkan 5 warga sipil yang dibantai Belanda antara lain Wagimo, Rantiman, Dwi Andoyo, Sriaji, dan Pak Kemis. Dan untuk mengenang jasa para pahlawan ini, maka dibangunlah Monumen Peniwen Afair di Desa Peniwen, sebuah monumen yang diakui secara internasional. Sampai jumpa.